di Face TV. Kali ini pembahasan kita terkait persoalan media dan hukum Undang-Undang ITE dan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Untuk saat ini saya bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Haji Rahmat Rolau, beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalimantan Utara. Dan yang kedua narasumber kita adalah Bapak Alex Simangunsong, Akademisi Hukum Universitas Borneo Tarakan. Saya yang pertama dulu untuk Pak Haji Rahmat Rolau. Saat ini begitu banyak media yang merebak kemudian di media sosial bekerja dalam proses-proses jurnalistik. Apa yang menjadi pandangan Pak Haji melihat perubahan hari ini daripada media masuk ke dalam jaringan sosial media, Pak Haji? Ya baik. Jadi sebetulnya persoalan media ini kan mungkin tidak perlu dirisaukan, karena itulah konsekuensi daripada transformasi media, revolusi media yang begitu cepat, sehingga media kalau kita baca di mana-mana media sosial apa segala itu luar biasa. Nah sekarang kan banyak media-media konvensional seperti televisi itu sudah masuk ke Facebook, ke YouTube, caranya ke sana. Karena apa? Di sana banyak pembaca. Pemirsa banyak. Ya, pemirsanya banyak di sana. Nah, sementara mereka cari pemirsa terbanyak itu berapa. Gitu loh. Itu kan terukur itu. Jumlah penonton. Iya, jumlah penontonnya. Terus bicara mengenai aturan-aturannya. Aturan di media itu kan cukup dia berbadan hukum. Itu untuk membuat suatu media cukup dengan berbadan hukum. Badan hukum dalam hal ini PT harus. Legalitasnya Pak? Legalitasnya. Terus yang kedua, di media itu dia harus memberitahukan susunan pengurusnya, direksinya siapa-siapa. Itu harus diumumkan. Itu undang-undang. Nggak boleh nafikan. Terus mengenai jurnalistiknya, saya kira tidak ada persoalan. Artinya kalau Anda menanyakan jurnalistiknya, saya mengatakan kalau jurnalistik online memang saya katakan boleh jadi bisa, boleh juga tidak boleh jurnalistik online. Tapi kalau bicara media online, siapapun bisa melakukan. Lalu bagaimana dengan semakin banyaknya media online hari ini untuk membatasi daripada menilai daripada kerja-kerja jurnalistik hari ini bahwa sesuai dengan kode etik kemudian tidak melanggar undang-undang ITE ataupun KUHP pasal pencemaran nama baik, Pak Haji? Saya kira kan ada kan pengawas, apa namanya itu, bagian pengawas penyiaran itu. Terus di media sendiri itu ada ketentuan kode etik jurnalistik. Jadi ibarat kereta api itu di atas rel. Itu wartawan itu sudah ada relnya, Pak. Jadi dia berjalan di atas rel, dalam hal ini kode etik dan undang-undang. Maksudnya itu jangan lo keluar dari situ. Nggak boleh keluar dari rel. Ketika Anda keluar dari rel, Anda celaka, ya toh? Kata kasarnya begitu. Jadi harus tetap pada jalurnya. Gitu. Lalu bagaimana untuk memposisikan antara public figure dengan figur privat daripada narasumber yang daripada satu persoalan, misalkan ketika itu akan menjadi pembahasan kita. Misalkan nih, ada pejabat publik yang kemudian tidak menerima karena hal yang menjadi dasar daripada privasi dia dianggap bahwa ini ranah privasi, kok diberitakan, kan gitu. Apakah itu akan berpotensi daripada pencemaran nama baik? Nah, itu kalau itu tanya cek and recheck biasanya. Cek and recheck. Tanya cek and recheck. Betul. Tapi pastinya ketika orang atau seorang jurnalis sudah
menyerempet ke persoalan privasi itu memang tidak boleh, sangat tidak boleh. Tapi di mana di media-media apa itu media-media hiburan itu paling banyak menyentuh itu. Sebetulnya itu salah, menyalahi kode etik sebetulnya. Ya toh. Karena di media itu kan di undang-undang itu ada fungsi. Ada fungsi, ada peran. Di pasal 3 Undang-Undang Pers nomor 4099 mengatakan media itu berfungsi sebagai media pendidikan. Ya toh. Nah, ketika Anda menyerempet privasi, Anda melakukan suatu penghinaan apa segala, itu kan bukan pendidikan lagi namanya. Ya kan? Lalu ada sosial kontrol. Bagaimana Anda mengajari orang kalau Anda sendiri berbuat yang tidak penting? Tapi kemudian ada di pasal 9 dituangkan bahwa demi kepentingan publik pejabat apa namanya bisa diberitakan kemudian demi kepentingan publik, Pak Haji. Demi kepentingan publik untuk kepentingan umum yang positif bukan yang negatif, gitu loh. Artinya kalau menyerempet ke privasi itu kan dilarang gitu sebetulnya. Sekarang kita bicara kepentingan publik yang mana, gitu loh. Oke. Satu contoh misalnya saya kasih contoh, ketika ada pejabat misalnya korupsi, lalu Anda beritakan, Anda cari informasinya selengkap-lengkapnya, itu boleh, ya toh. Tapi ketika dalam keluarga berkelahi apa, itu kan privasi orang. Ada ranah privasi, ada ranah untuk publik. Tapi kan kemudian di situ ada masuk mungkin soal KDRT apa segala macam. Hal yang berbeda mungkin saya berikan satu studi kasus misalkan pejabat publik yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian yang diberitakan adalah persoalan kemewahan daripada kesehariannya, Pak Haji. Lah, ya itu yang kan yang berakibat daripada fungsinya dia, Pak. Iya, itu kan melenceng sudah. Tadi Anda mengatakan bahwa yang dipersoalkan ini yang dia cari wartawan ini korupsinya. Baik. Iya toh. Tetapi Anda merembet ke persoalan pribadi. Gitu loh. Tetapi kan perlu juga di cross check, Pak Haji. Mungkin begitu. Media akan melakukan cross check daripada sejauh mana penggunaan anggaran itu yang mungkin digunakan untuk kepentingan pribadinya, Pak Haji. Ya, saya kira kalau masalah penggunaan hasil korupsi untuk pribadi, saya kira semua orang itu pribadi ya. Iya toh. Nggak ada itu orang korupsi lalu dia sumbangkan ke masjid, ke gereja, apa namanya, itu lebih banyak kok, percaya dah. Dia lebih banyak ke pribadi, untuk keluarganya, untuk anaknya dan sebagainya. Tapi itu kan nggak mungkin, ya toh, nggak mungkin kita ungkap sejauh itu. Paling wartawan itu dalam etikanya paling dia bilang korupsinya berapa, sekian miliar, ya toh. Dia tidak terlalu bahwa dibelanjakan untuk anaknya si A sekolah, itu kan terlalu, itu kan sudah privasi orang lain, itu disentuh di situ. Siap, gitu loh. Saya ke Bang Alex ya. Ya, siap. Melihat daripada banyaknya media hari ini yang sulit mungkin untuk dikontrol kerja-kerja jurnalistiknya, apakah memungkinkan untuk media itu terlibat masuk dalam ranah hukum ITE, Undang-Undang ITE atau pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik? Baik. Berbicara tentang perkembangan media saat ini, ya kita sangat menyadari jika dunia IT dibandingkan yang dulu dan yang sekarang telah melesat sangat cepat ya, Pak ya? Ya. Bapak selaku senior di jurnalis, di mana dulu yang menjadi wadah untuk menyiarkan sebuah berita adalah koran pos tertulis ya, Pak ya? Ya. Dan juga secara visual radio. TVRI. Iya. Secara gambar bisa melalui TVRI. Tapi sekarang berkembang bukan hanya melalui 3 sarana tersebut, ada sekarang namanya sarana online. Online ini banyak bisa kita klasifikasikan. Ada melalui media sosial, ada melalui website-website yang telah dia bangun sendiri, dia desain sendiri sebagai
link untuk mengakses beritanya. Jadi orang nggak perlu lagi membeli koran, mendengar radio, menonton TV, tinggal dia klik di handphonenya, dia sudah bisa mengetahui perkembangan tentang peristiwa yang terjadi. Oleh karenanya kita harus memahami persoalan prosedur etika membuat suatu berita. Di Undang-Undang Pers sudah jelas itu aturannya. Ada kode etik juga ya Pak ya? Ada kode etik Dewan Pers. Dan bahkan jika media itu merupakan sebuah badan usaha yang sudah berbadan hukum, seorang wartawan tidak boleh membuat sebuah berita langsung diterbitkan. Internalnya itu ada namanya Pimret ya Pak ya? Iya, ada Pimret. Sebagian dari analisa redaksinya. Apakah kata-kata yang dibuat sudah tepat? Apakah bisa memancing keberpihakan? Apakah sumber informasinya telah berimbang? Tidak hanya sepihak, itu kan internal Pimretnya ya, redaksinya yang menganalisa. Jika emang bagian terkait di perusahaan media tersebut menyatakan ini belum layak, diberi kesempatan untuk memperbaiki kembali, ya Pak ya. Dan setelah layak, barulah dia diterbitkan. Persoalan sekarang mungkin proses-proses itu sudah tidak ada lagi, ya Pak ya. Jadi seorang wartawan mempunyai kewenangan langsung, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tulis sendiri, langsung dia upload tanpa ada filter-filternya ini. Ini kan menjadi seperti fenomena pers ya, yang harus benar-benar menjadi tanggung jawab Dewan Pers ya Pak ya. Bagaimana pengawasan terhadap tanda kutip wartawan dadakan namanya nih. Kita tahu betul dulu menjadi seorang wartawan atau pers itu bukan gampang. Benar-benar bisa menulis, selektif, memahami keadaan, dan bahkan bisa dibilang wartawan atau pers itu penyambung lidah rakyat. Apa yang dirasakan rakyat dulu tidak berani kita sampaikan kepada penguasa, itu pers yang berani menerbitkannya itu, sehingga penderitaan rakyat itu diketahui oleh penguasa-penguasa dulu, kan begitu Pak ya. Karena sangat sulit dulu rakyat dengan penguasa langsung ketemu. Jadi tidak sembarang. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat fenomenanya, banyak orang jadi wartawan dadakan tanpa melalui proses-proses, tanpa melalui pelatihan-pelatihan, ya kan? Tanpa ada internal kontrol tentang pemberian redaksi dalam beritanya, sehingga banyak berita-berita sekarang terkesan tidak berimbang atau menyalahi kode etik penerbitannya. Nah, jadi harusnya untuk mengkontrol itu semua, Dewan Kehormatan Pers harus benar-benar aktif. Bila mana ada masyarakat yang merasa dirugikan adanya pemberitaan yang menurut masyarakat itu telah over kewenangan, sebagaimana disampaikan Bapak tadi, senior pers di Kaltara, ada batasan seperti di pasal 9 Undang-Undang Pers. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Di sini jelas bahwa kita wartawan harus hormat terhadap kepentingan pribadi dia. Maksudnya apa? Ketika kehidupan pribadi seorang narasumber akan kita angkat, kita kan juga harus bisa merasakan apakah kehidupan pribadinya ini bersifat positif atau negatif kepada narasumber tersebut. Apakah kehidupan pribadinya ini jika dipublis ke masyarakat, masyarakat akan menjadi berpandangan negatif ke dia atau menjadikan narasumber tersebut sebagai teladan di masyarakat. Itu kan harus kita batasi ya Pak ya. Kalau emang dampaknya itu diberitakan, maka masyarakat akan memandang itu negatif dan tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Saya kira pemberitaan-pemberitaan seperti itu tidak memberikan suasana yang positif untuk masyarakat pembaca. Tapi kan kemudian yang menjadi kegelisahan hari ini bahwa ketika misalkan ada muncul hal yang seperti itu, lalu kemudian cepat-cepat atau yang abang sebutkan tadi, bahwa wartawan dadakan tadi, bahwa kemudian cepat-cepat untuk melakukan klarifikasi, meminta untuk penggunaan hak jawab segala macam,
Itu yang wartawan dadakan yang kemudian menghindari delik daripada hukum dari Undang-Undang ITE maupun dari KUHP tadi itu soal pencemaran nama baik. Berbicara tentang pencemaran nama baik, dulu pada saat zamannya berita itu hanya disiarkan melalui berita tertulis, cetak di koran, radio maupun TVRI, itu masih bisa diakomodir di Kitab Undang Hukum Pidana. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada perkembangan zaman, keluar Undang-Undang ITE. Di pasal 27 ayat 3 itu jelas menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa hak. Di sini Undang-Undang Pers memberikan hak kepada setiap wartawan memberikan pemberitaan. Kalaupun ada wartawan atau pers yang memberitakan secara elektronik, mungkin dia mempunyai hak untuk memberitakan hal tersebut, menyiarkan hal tersebut, karena dia dilindungi oleh payung hukum Undang-Undang Pers.